Mendapatkan proses yang panjang tentang pelaporan kita hari ini tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Mbak Jenny beberapa waktu yang lalu. Dan dalam hal ini kita tidak ujuk-ujuk bisa diterima laporannya. Harus ada pelapornya Mbak Jenny, yaitu permohonan pelaporan surat pernyataan. Itu mungkin yang buat lama, dibuat oleh Mbak Jenny, dikirim PDF, kemudian di print dan dipelajari, baru dikronologiskan. Jadi hal ini kita berterima kasih kepada pihak polisi yang luar biasa mempermudah semua persoalan dengan dokumen-dokumen dan data-data yang sudah ada sama kita. Nah, syukur semua sudah memenuhi pada substansi laporan ini. Hari ini, sore ini, maka laporan sudah diterima. Pasal yang diadukan, Bun? Pasal yang diadukan 284, pasal perzinahan. Ya. Mungkin apa aja yang bukti-bukti yang disertakan? Mungkin ada buktinya seperti yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya sesuai saya sampaikan kemarin, sebenarnya Mbak Jenny nggak mau melaporkan karena dia masih ingin suaminya ada itikat baik. Nah, tapi setelah ada laporan tentang pemalsuan atau tanda tangan untuk pengalihan aset, mereka masih juga belum ada niat baik dari suaminya ketemu Mbak Jenny-nya gitu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan berat hati Mbak Jenny minta ini dilaporkan perselingkuhannya. Ini kan sebab akibat. Nah, kemarin pengacaranya bilang siapa itu Eli Daneti, terus kenapa Eli Daneti minta restorasi justice? Dia nggak tahu saya, tapi seolah-olah saya minta restorasi justice. Kan ini rancu. Kalau dia nggak tahu saya, kenapa saya minta restorasi justice kalau memang saya bukan kuasanya Mbak Jenny? Nah, ini yang membuat kita benar-benar mau melaporkan. Kita tidak mau tentang perselingkuhan, kita fokus kepada pemalsuan. Nah, dia mensepelekan kebaikan Bu Jenny yang tidak mau melaporkan. Maka saya disuruh Mbak Jenny melaporkan. Dengan berat hati Mbak Jenny melaporkan peristiwa ini. Dengan cara aja deh, sebutin aja. Emang sebelumnya sudah memberikan kuasa Bu Jenny ke Bunda sendiri? Sudah. Mulai sejak kapan? Sebenarnya waktu yang di Jakarta Selatan itu bukan kita. Kita timnya Bang Egi. Jadi sebelumnya ada orang lain pengacaranya Mbak Jenny. Nah, makanya dalam hal ini Mbak Jenny untuk khusus perselingkuhan ini ada yang tolong cari surat Mbak Jenny yang tadi. Oh, udah ada tadi. Ini. Jadi semua aset dan semua peristiwa yang terjadi saat ini tentu dianggap adalah kekeliruan, dan ini sangat erat dengan hukumnya perzinaan karena tinggal serumah loh. Nah, berkemungkinan lebih kurang, namun karena pembuktian itu baru didapatkan, tentu nggak gampang dapat bukti. Nah, itulah Allah tuh memberikan hal yang terbaik, dapat bukti, langsung dia lapor ke proses Jaksel Jakarta Selatan. Tersangka, naik tersangka itu karena terbukti di lab krim tanda tangannya yang dipalsukan. Nah, kemudian
hari ini kita laporkan tentang perselingkuhan ini LP. Bunda, maaf tadi belum dijawab. Mungkin Bunda menjadi kuasanya Bu Jenny itu sejak kapan? Baru Hari ini? baru ada kuasanya kok. Mana kuasanya? Sudah saya perlihatkan. Kita dari tim Egy Sujana udah lama kita dengan tim Bang Egy. Cuman untuk kasus perselingkuhannya 7 Juni gitu. Jadi khusus setiap kuasa itu berbeda ya. Waktu di Jakarta Selatan beda lagi, kalau di sini beda lagi. Kita nggak bisa kuasa itu satu atau sama dengan semua perkara, enggak. Jadi ini menyuruh laporkan 2 minggu yang lalu lebih kurang. Nah hari ini baru kita sempat melaporkan. Alhamdulillah dengan pembuktian yang luar biasa kita dan permohonan dari Mbak Jenny. Ini pelapornya Mbak Jenny loh. Saya hanya membantu pelaporan itu sebagai kuasanya. Nah dengan hal ini laporan kita diterima dengan baik oleh pihak kepolisian. Itu tidak dinafkahi, benar Ibu? Ya, Selama berapa? hampir 2 tahun. Tidak dinafkahi, tidak berkomunikasi. Jadi hampir 2 tahun. Bu, mungkin ada sebab kenapa dipalsukan tanda tangannya gitu atau Mungkin sebaiknya hal-hal yang seperti itu langsung ke Mbak Jenny. Insya Allah dalam waktu dekat Mbak Jenny akan memberikan keterangan atau respon. Mungkin ya, saya dengar dari teman-teman ya, kalau ke saya langsung sih belum ada gitu. Dia akan mengadakan pertemuan, mengklarifikasi apa-apa yang perlu dipertanyakan langsung ke beliau. Saya ini nggak bisa terlalu dalam dan terlalu jauh dalam persoalan mereka berdua. anggapin isu tidak punya kepentingan, terus kenapa tidak langsung lapor sekaligus? Ini gimana? Tidak langsung lapor sekaligus, ini tadinya nggak laporin ya? Ya, itulah tadi. Karena mungkin ada rasa yang ingin beritikat baik supaya persoalan ini tidak mencuat. Kan malu suaminya, kan malu dia. Dan dia ingin ada klarifikasi internal. Ditunggu, ternyata tidak. Ya, kenapa tidak dia buat laporan? Mungkin dia sudah memikirkan baik-baik, sudah berdamai dengan hatinya, sudah berdamai dengan persoalan. Makanya Bu Jenny ambil sikap untuk melaporkan itu. Udah cukup ya?